Aku ganti dulu bentar. Oke, kalau boleh tahu ini yang hadir apakah semua anggota Inspire atau ada yang di luar dari Inspire? Karena kita buka untuk umum juga ya. Boleh boleh ketik di room chat jika ada yang di luar dari anggota Inspire. Ketik nomor berapa? Oke, kalau member Inspire boleh ketik angka 1. Member Inspire ini alumni program ya Coach, alumni program Kok ISQ. Zizi dirimu mah anggota, say? Anggota ya, secara otomatis dapat jadi anggota tapi belum dapat membership ya. Anggota Inspire boleh ketik angka 1 yang alumni program coaching, terapi, hipnoterapi, ya public speaking, TOT, semua yang sertifikasi dari YSU boleh ketik angka 1. Nah, bagi Bapak Ibu yang bukan alumni program profesi YSQ boleh ketik angka 2. Saya mau cek dulu apakah ada yang umum di sini. Oke. Ini judulnya dari kita untuk kita ya, Coach. Ya, ini para alumni semua nih. Nah, pertanyaan saya yang kedua, ini yang hadir alumni program apa saja? Boleh ketik di room chat alumni program coaching, Talendena Coach, atau ISQ Hipnoterapi, atau Public Speaking. Nah, boleh ketik di room chat juga ya. Alumni coaching, oke. Oke, alumni coaching, alumni coaching. Ini mentang-mentang judulnya coaching, alumni coaching semua nih kayaknya. Ada alumni yang lain, tapi kalau Coach Yuni kayaknya tidak hanya coaching ya. Alumni Coaching coaching. advance pun udah, ya kan Coach Arif? Weh, Coach Arif kapan bikin coaching advance lagi biar makin pinter pakai toolsnya nih teman-teman. Luar Bukan dong, biasa. Inspire, data ke Inspire, berapa orang, kumpulin 10 orang kita buat offline. Oh, Oke ya, Coach mantap. Ani next agenda coaching advance. Baik, Alhamdulillah Bapak Yang dan di, Ibu para coach yang hebat. dipelajari, yang dipelajari adalah tim coaching, grup coaching, kemudian terus juga metafor pakai tulis. Oke. Oke, baik Bapak Ibu dan para coach semuanya, untuk keberkahan kegiatan kita, webinar kita pada malam hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ya, bagi Bapak dan Ibu para coach yang Muslim, kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi para coach yang Kristen dan juga Buddha, Hindu, dan yang lain, boleh menyesuaikan. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Bapak Ibu, para coach, kita cek semangatnya terlebih dahulu. Boleh open mic-nya? Nah, boleh open mic-nya dulu, kita top up lagi level energi kita. Pagi, boleh Pagi. jawab, boleh open dulu mic-nya. Pagi. Lupa. Pagi. Pagi, Oke, Pagi. semangat pagi. pagi, 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 pagi. 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 Saya Inspire Inspire Satu enam lima 165, luar 165, biasa. luar biasa. Oke, Alhamdulillah para coach, ini adalah webinar series kita dan insya Allah akan rutin ya. Dan tema atau topik pada malam hari ini kita akan sharing, akan berdiskusi seputar tentang coaching ya. Dan sudah hadir bersama kita malam hari ini guru kita Coach Arif. Ya, karena tidak ada sambutan, kita langsung berikan kepada Coach Arif. Kepada Coach Arif disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kabar baik Coach Alhamdulillah, Arif. luar biasa. Cek dulu cek. Luar Siapa biasa. dari Malaysia? Malaysia, mana Ada Malaysia? loh. Coach Piko Mana tuh, Malaysia? Coach Piko tuh udah lama Wah, nih nggak Saya ketemu Coach Piko. sekejap. Dr. Aslan, Baco, apa Kok Siti kabar? ada tuh? Ini, Coach Dokter, ini Siti. Masya Allah. setengah-setengah bersiap sekejap. Masya Allah. Ini Dr. Aslan Baco, beliau adalah eh, juga motivator, kemudian founder, setelah itu juga
health entrepreneur. Ya, Masya Allah. oke. Dan juga siapa lagi? Malaysia, mana Malaysia? Oke. Kemudian yang dari mana lagi nih? Eh, Piko, apa kabar Piko? Suaranya kecil. Oke, cek suara saya kecil, oke? Atau suara saya Aman, Coach? oke? Suara saya jelas? Kalau jelas Jelas, jelas. jempol. Jelas, mantap. Oke, jempol ya. Oke, suara saya jelas ya? Jelas atau kecil? Jelas, Coach? Jelas, Coach. Aman. Jelas ya. Oke, alhamdulillah. Oke, ini betul-betul tak ada ini ya, tak ada pengantar, tak ada background, tiba-tiba langsung ngasih gitu ya. Oke, mungkin backgroundnya dulu gini. Eh, di sini Adil luar biasa dari Presiden Inspire, Coach Ani, tepuk tangan dulu untuk Coach Ani. Kemudian juga ada Coach Hari, Coach Juni, kemudian terus juga pengurus yang lainnya gitu ya. Jadi acara ini itu dibuat untuk menunjukkan dari alumni ke alumni gitu. Jadi sharing the impact of coaching. Boleh jadi impact coachingnya itu di dalam organisasi. Kalau kemarin itu 2 minggu lalu ya, Coach Hari itu sharing tentang eh, impact coaching di di perusahaannya di Pertamina gitu. Nah, maka hari ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana coaching impact bagi individu. Kita hadirkan Coach Zaki. Tepuk tangan dulu untuk Coach Zaki. Ya, ini yang luar biasa. Waktu itu di coaching impiannya adalah keliling dunia dan alhamdulillah setelah ikut 3.0 coaching beneran keliling dunia itu. Tiba-tiba kemudian apa kabarnya, oh saya dari sini ikut cari, saya dari sini ikut cari, alhamdulillah. Ya, kita akan dengarkan lagi. Oke, kemarin saya baru menemani Pak Ari di training yang luar biasa, namanya Great. Grit Leadership, 5G Leadership. Oke, 5G Leadership. Ada yang sudah pernah datang selain Coach Ani ya? Kalau Coach Ani mah emang luar biasa. Coach Ani, oke. Siapa lagi yang pernah datang di Grit Leadership? Siapa yang udah pernah join? Baik itu di Malaysia maupun di Indonesia. Siapa yang pernah join? Belum ada ya? Oh, Rasanya belum ini ada, Coach. Kalau aku lihat belum belum ada. ada ya? Oh, harus semoga Kalau nanti. ada Coach Rita, kalau ada Coach Rita 5G Mahendra biasa sudah udah join tuh. Oke. Hmm. 5G biasa sudah. 5G apa? Coach Piko. 5G itu ini signal ya? Bukan, Coach. Itu kan yang teori Gurunda tentang sukses ya. Growth mind apa Iya, brainwave, iya. Tapi growth udah pernah ikut trainingnya. Iya di Malaysia, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya itu yang di Malaysia first batch ya kemarin Iya. ya. 2 minggu lepas tuh, 3 minggu lepas kalau nggak silap, betul ya? 5G leadership ya, kalau di sini Great Leadership juga sama 5G leadership. Oke, mungkin saya ingin share dulu apa yang insight yang betul-betul didapatkan gitu ya. Saya mau tanya kepada semuanya. Tuliskan, mungkin boleh juga share gitu ya. What is your definition of leadership? Tuliskan. What is your definition, your own definition of leadership? Tulis dalam chat. What is your definition of leadership?
leadership. What is your definition of leadership? Atau kalau ada yang nak cakap pun boleh. Oh, it's empowering others. Boleh Coach Sanji bacakan kalau ada yang tulis ya. Oke, ada dari Kozizi, empowering others. Oke, Ada empowering lagi, others. Yang lainnya silakan. Apalagi? Apalagi? influencing dari Coach Piko Malaysia. Oh, influencing. Oke, influencing. Oke, apalagi? What is your definition about leadership? Tuliskan. Agent of change dari Coach Piko juga. Agent of change. Oke, agent of change. Oke, apalagi? Influence, guide, and inspire dari Coach Siti. Influence, guide, and inspire. Oke, apalagi? Dari Coach Nurbaiti, pemimpin yang ada pengikutnya tapi tidak diangkat secara resmi. Coach Eyang nih. Oke. Dari Coach Oke, Ratna, sekarang. memberdayakan sumber daya di sekeliling termasuk tim. Termasuk tim. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan bahwa sebetulnya apa dua hal yang paling diperlukan di era saat ini. Ada dua, apa saja itu? Satu adalah agility. Setuju? Siapa yang setuju? Agility. Apa itu agility? Kemampuan kita untuk bertahan. Kemampuan kita untuk berubah dengan sangat cepat. Siapa yang setuju? Kemudian yang kedua, kita perlu innovation. Siapa yang setuju? Tantangan berikutnya adalah gimana caranya membuat inovasi pada saat yang sama. Kita harus berubah. Bagaimana caranya kita tetap berpikir kreatif pada saat yang sama. Kita harus beradaptasi dengan perubahan. Gimana caranya? Tolong tuliskan apa rumus leadership untuk menjadi seorang yang berjaya, untuk menjadi orang yang tetap waras itu apa ya? Tetap sehat, tetap punya resilience yang tangguh pada saat situasi seperti ini. Situasi di mana tiba-tiba Greenland mau diambil oleh Amerika, tiba-tiba sekarang tidak jadi, tiba-tiba Venezuela diambil, presidennya diculik oleh Amerika, tiba-tiba kemudian Rusia, Cina jadi satu, dan sekarang tiba-tiba semuanya Amerika buat lembaga sendiri untuk saingannya PBB. Oke. Nah, jadi di training kemarin 5G leadership itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan yang disampaikan, yang dikemas dalam sebuah teori leadership gitu. Jadi ini perjalanannya Pak Ari gitu ya. Jadi di situ ada perjalanannya Pak Ari. Pertama dosen Udayana di Politeknik Bali. Kemudian setelah itu beliau keluar dari ASN dan memulai usaha. Kemudian jual celana jeans 10 yang didapatkan, dan setelah itu 1
dibeli oleh mahasiswa yang mahasiswa yang pengen dapat nilainya bagus gitu. Kemudian setelah itu berkembang sehari 50.000, coba sehari 500.000, ternyata bisa. Coba sehari tambah banyak lagi, terus berkembang. Dan setelah itu Pak Ari menjadi ini radio call, pager. Masih ingat siapa yang dulu pernah punya pager? Angkat tangan. Siapa yang punya pager Saya. dulu? Coach Ani, pagernya ada dulu. Kemudian setelah itu jual, Pak Ari adalah pedagang pertama yang menjual apa namanya? Asuransi kesehatan ya, Coach? Bukan, belum. Sebelum Oh, belum. itu handphone. Jadi handphone. Jadi handphone pertama kali Telkomsel ada di Bali itu agen pertamanya Pak Ari. Kemudian jual handphone. Satu handphone dijual 3 juta. Harganya 1 juta. Setelah itu Pak Ari berhasil menjual 2.000 handphone. Berapa itu? Usia 35 tahun. Itu berarti berapa itu? Tapi kemudian setelah itu krisis moneter, habis. Hilang semuanya, bisnisnya hilang, kembali ke Jakarta, semuanya hilang. Kemudian setelah itu launching buku, terus ada training, terus kemudian Menara. Ternyata Menara hanya berhenti di lantai 4. Pada saat yang sama, karyawan 1.000 orang. Pada saat yang sama, di Malaysia pada waktu itu Pak Ari difitnah. Pak Ari Yahudi. Pak Ari sesat. Kemudian masuk ke Indonesia. Pak Ari sesat, ISQ sesat. Training di-cancel, alumni semuanya menjauh, tidak ada yang berani dekat-dekat. Kenapa? Takut dibilang sesat. Pada saat yang sama, Menara berhenti. Pada saat yang sama, harus bayar gaji 12M setiap bulan untuk operasional ISQ. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda berada di dalam posisi Pak Ari, tolong sebutkan ilmu leadership seperti apa yang diperlukan. Ilmu leadership apa seperti ini? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tolong tulis. Kalau Anda di posisi Pak Ari pada saat itu adalah Menara berhenti di lantai 4 karena tidak ada dana, kehabisan dana. Pada saat yang sama, karyawan ISQ itu pada resign seniornya, dan kemudian Pak Ari dituduh sesat. Setelah itu, alumni semuanya menjauhi. Pada saat itu, tidak ada yang berani dekat, bahkan takut di SMS. Kenapa? Takut diminta bantuan untuk mendirikan Menara 165. Kalau Anda jadi Pak Ari, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan dilakukan? Atau kalau Anda jadi Pak Ari pada waktu itu, apa yang akan Anda rasakan? Ya? Nah, kemudian setelah itu buat executive consulting, DG World, alhamdulillah ISQ masih bertahan. Dan kemudian kita semuanya masih bisa belajar tentang ilmu 165. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Kalau kita waktu itu bahkan Pak Ari sempat cerita, bahkan kalau orang tuanya Pak Ari, Opa gitu ya, Opa bilang kalau saya jadi AA saya nggak kuat. Kalau
Kalau opa jadi AA, kalau ayah jadi kamu, opa sudah nggak kuat. Oke. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan rasakan kalau kita berada pada posisi itu. Pertanyaan berikutnya, sebetulnya keadaan yang Pak Ari dulu alami terjadi tidak kondisi saat ini? Terjadi tidak kondisi saat ini? Ekonomi susah, kemudian tiba-tiba anggaran dipotong, tiba-tiba kemudian bisnis tidak bisa diprediksi, betul? Tiba-tiba kemudian tantangan global, tiba-tiba kemudian polisi pemerintah, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa bertahan? Maka yang Pak Ari sampaikan adalah, ya pada saat itu, you need self-control in this out of control world. Maka yang diperlukan adalah self-control di dalam dunia yang tidak terkontrol. Oke, pertanyaannya, maka bagaimana caranya agar kita bisa selalu self-control? Tuliskan di kolom chat. Gimana caranya agar kita selalu self-control? Apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlukan agar kita selalu self-control? Tulis. Agar kita selalu bisa self-control, menurut para coach semuanya, apa yang kita perlukan? Ada? Tulis semuanya. Apa yang kita perlukan? Dibacakan, Coach Anji. Ada dari Coach Yuni nih, Coach. Kenal diri, sadar diri, tahu diri. Oke. Dari Coach Apalagi? Suhaida, jeda sebentar. Jeda sebentar. Oke. Apalagi? Iya. Dari Coach Dia, Apalagi? lead myself. Dari Oke, dari lead Coach Dehan, sadar penuh, hadir utuh. Dari Sadar Coach penuh, hadir Piko, utuh. jangkar yang kukuh dan kompas yang benar. Oke, dah. Oke. Apalagi? Ada lagi? Dari Coach Alinda, hadir dengan pikiran positif. Dari Coach Hari, muhasabah. Muhasabah. Oke. Nah, itu tentang diri. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita juga bisa memimpin orang lain? Itu tentang diri. Bagaimana caranya kita juga menggerakkan orang lain? Maka inilah yang disebut dengan 5G leadership. Jadi ini adalah teori-teori yang dibaca Pak Ari selama menjalankan ISP 25 tahun. Ada grit leadership. Ada yang tahu ini bukunya siapa ini? Simon Sinek. Simon Sinek. Bicara tentang apa? Tentang why. Start with why. Tapi pertanyaannya, di dalam start with why, diajari nggak cara untuk eksekusinya? Tidak ada. Bicara growth mindset. Ketika kemudian growth mindset, mudah tidak untuk growth mindset tanpa akar, tanpa landasan, tanpa why? Bisa tidak? Harus growth mindset, tapi nggak punya why. Bisa nggak? Harus growth mindset, tapi nggak punya why. Bisa nggak? Jadi Coach Ani harus selalu berpikir growth mindset, tapi nggak punya why. Bisa nggak? Nggak bisa. Coach Ranji harus selalu berpikir positif, tapi nggak punya why. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kemudian baca Atomic Habit. Atomic Habit dibaca, akhirnya punya kan kebiasaan.
Tapi pertanyaannya, apa yang membuat orang konsisten? Kalau atomic habit konsisten tapi nggak punya growth mindset, bisa nggak? Nggak bisa juga. Betul kan? Oke. Kemudian ada eh, ini apa talent master, bagaimana melejitkan potensi. Tapi melejitkan potensi tanpa konsistensi, bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya apa? Buku yang kita baca membentuk kita sesuai dengan buku. Betul? Akhirnya kita belajar tentang ini, kita belajar buku tentang ini, tapi kemudian ketika menyatukannya itu tidak utuh gitu. Sehingga leadership itu apa? Leadership itu dilihatnya sebagai kalau kita tidak tahu bentuk gajah, kemudian setelah itu kita pegang belalai gajah, maka kita sangka gajah itu apa? Kalau kita cuma pegang belalainya aja, Ular. Panjang. ular. Ular. Benar kan? Wah, ada ular. Oh, gajah itu seperti ular. Betul nggak? Kalau kita tidak tahu gajah itu seperti apa, kemudian kita peluk kakinya gajah, maka kita sangka gajah itu seperti apa? Pohon. Betul? Pohon. Oh, gajah itu pohon. Kalau kemudian kita pegang telinganya, gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu tipis, seperti daun-daun ini, daun pisang. Jadi kalau kita hanya belajar leadership dari satu sisi saja, maka kita akan paham tidak bagaimana caranya untuk memimpin di era yang tidak pasti. Tidak. Maka Grit Leadership atau 5G Leadership adalah sebuah training yang diramu oleh Pak Ari, bukan teori yang diajarkan, bukan buku yang dijadikan slide, tapi sebuah perjalanan yang dikisahkan. Inilah 5G Leadership. Apa itu? Ya pertama harus ada grand why-nya. Tapi grand why saja cukup tidak? Tidak cukup. Harus punya growth mindset. Tapi growth mindset cukup tidak? Tidak. Harus ada konsisten, grind. Tapi setelah itu cukup? Tidak. Biar tidak salah arah, ya harus mengenal talentnya. Tapi setelah mengenal talent cukup tidak? Ya tidak. Harus ada great hope-nya, harus ada impiannya. Ini kan enggak, yang penting masuk surga aja. Ya masuk surganya gimana gitu. Nah, maka inilah 5G leadership. Dan hari ini kita akan bicara tentang grand why, the inner drive. Ya, bagaimana kekuatan inner drive, bagaimana kemudian inner drive itu mampu untuk menggerakkan diri sendiri. Ini tidak akan lari dari pada akhirnya orang akan menyadari bahwa dia harus menemukan meaning, dia harus menemukan tujuan, dia harus bergerak berdasarkan values untuk sukses. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan dengarkan bagaimana inner drive itu bisa membuat kesuksesan untuk diri kita sendiri, impact-nya seperti apa. Oleh karena itu, sekarang saya akan serahkan kepada Coach Ranji lagi ya. Nanti setelah itu kepada Coach Zaki. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Oke. para coach semuanya. Thank you Coach Arif. Para coach, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Coach Arif. Barangkali sebelum ke Coach Zakia, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan para coach untuk Coach Arif? Boleh dipersilakan. Mungkin nanti aja Coach Ranji, Nanti ya. jadi setelah Coach Zaki, baru kemudian nanti kalau ada diskusi terakhir. Oke, Silakan. baik Coach.
Selanjutnya, para coach, kita akan dengarkan sharing dari Coach Zakiah. Kepada Coach Zakiah, disilakan. Ya, terima kasih Coach Ranji. Mohon izin Coach Arif, Coach Ani, Coach Yuni, ya, Coach Harry dan pengurus Inspire semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Zakiah Daroja, biasa dipanggil Zaki. Ya, tapi bukan Coach Zaki Talent DNA ya. Kalau itu Master Coach Talent DNA. Ya, biar beda boleh dipanggil Zakiah juga boleh ya. Saya dari kota Yogyakarta, ya kota yang terbuat dari rindu. Ya, kalau yang sudah pernah ke Jogja pasti rindu untuk kembali. Ya, oke. Sebelum saya buka screen, saya boleh tanya dulu, adakah di antara teman-teman semuanya yang merasa sebagai orang biasa-biasa saja? Saya Coach, Anda Saya paling Coach, saya mah biasa banget biasa-biasa kayaknya nih. aja. Ya, karena di Inspire tuh orang hebat-hebat semuanya ya. Wah, CEO, manajer, direktur, ya, doktor, profesor, ya, semuanya itu orang-orang keren semuanya ya. Psikolog. Nah, betul. Nah, Amin, amin, ya robbal alamin. ya, jadi malam hari ini izinkan teman-teman semuanya mendengarkan cerita nih ya dari orang biasa-biasa saja seperti saya ya. Kalau ada teman-teman yang ngerasa orang biasa-biasa saja, ada temannya ya, saya. Oke. Ya, jadi pada malam hari ini saya ingin sharing. Nanti kalau ternyata teman-teman nggak bisa tidur gara-gara sharing saya, minta Coach Yuni buat terapi ya. Karena Coach Yuni itu yang ngundang saya kemari. Oke, sebentar. Ya, sudah kelihatan ya? Oke. Saya mengambil tema ini, kemarin ditanya Coach Yuni mau sharing apa gitu ya. Saya pilih Find Your Inner Drive with Coaching 3.0 ya, karena dari sinilah saya menemukan ya diri saya kembali gitu. Dan ini adalah merupakan perjalanan yang panjang untuk sosok seorang Zaki gitu. Nah, ini saya mulai dari ya, inilah saya dulu ya. Ini foto tahun 2009 kira-kira ya. Saat itu saya hidup sebatang kara ya karena ayah dan ibu saya sudah tiada. Ya, jadi yatim piatu. Ya, ini layak dipelihara oleh negara aslinya ya. Tetapi nggak ada yang melihara dulu ya. Nah, jadi untuk jadi seorang coach itu nggak ada gambaran gitu, nggak ada bayangan untuk jadi seorang coach. Masih hidup aja sudah alhamdulillah gitu ya. Nah, setelah menikah, meskipun saya berkecimpung di dunia pemberdayaan diri sama suami saya, tetapi saya ada di belakang layar gitu. Suami saya yang ada di depan, saya yang hanya di belakang ya, bantu di belakang gitu. Jadi bagi saya jadi trainer itu berat gitu ya, harus pinter banget gitu. Jadi nggak berani gitu ya untuk menampilkan diri itu belum berani. Jadi nggak ada kepikiran untuk jadi trainer, untuk jadi coach gitu ya. Ya cukuplah jadi ibu rumah tangga aja gitu ya, jadi istri rumah tangga gitu. Nah, perubahan mulai terjadi saat 2023 saya bertemu dengan dosen saya dulu ya, udah lama nggak berjumpa. Kemudian beliau memberikan buku ke saya, Leadership Coaching. Ini buku tulisan beliau. Ternyata beliau sudah menjadi seorang coach gitu ya, namanya Bapak YD. Setelah saya baca, ternyata bagus gitu. Sebelumnya saya tahu coaching, tetapi belum tertarik gitu ya untuk mempelajari dengan lebih detail tentang coaching. Taunya training aja gitu. Nah, dari buku ini kayaknya kalau jadi coach itu lebih mudah gitu ya. Kan cuma bertanya, mendengarkan gitu ya. Nah, jadi bolehlah saya pelajari nih tentang coaching gitu. Nah, siapa tahu kan nanti dapat duit gitu ya, bisa buat traveling ya. Karena saya memang suka traveling ya. Buat saya traveling itu bikin kaya ya, kaya pengalaman, kaya wawasan ya, kaya hati dan juga kaya spiritual. Nah, biasanya saya mengandalkan suami saya gitu ya buat traveling. Nah, kalau saya punya penghasilan sendiri gitu ya, kan bisa nggak mengandalkan suami terus gitu. Nah, akhirnya terceburlah saya di batch 37 ya.
3.0 Coaching. Ada yang bareng saya? Ya, ini alhamdulillah ketemu dengan para mentor gitu ya, Coach Arif, Coach Master Coach juga ya, Coach Arif, Coach Huda ya, ketemu dengan Pak Ari juga gitu ya. Nah, disinilah saya terguncang gitu ya. Tadinya ikut coaching buat bisa nyari duit gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang lebih dalam ya. Travelingnya udah hilang gitu ya. Ini ada sesuatu yang saya temukan di training ini gitu. Akhirnya semangatlah ya. Mau serius nih saya di sini ya. Kata Coach Arif kan ini ilmu memanusiakan manusia gitu ya. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin gitu kan. Sementara tujuan saya apalagi sih kalau nggak bermanfaat gitu ya. Akhirnya serius untuk mulai mengcoaching. Dan ternyata coaching itu tidak mudah ya. Buat yang awal-awal ini ya pasti merasakan coaching itu nggak mudah gitu ya. Apalagi kalau si coachingnya itu udah gini gitu ya. Nah, itu udah mati gaya gitu ya. Nah, untungnya ada para mentor yang keren banget ya. Saya ada di Al Kudus, itu ada Coach Yuni, Coach Retno, Coach Suci ya. Beliau mengarahkan, ya memotivasi, ya memberikan panduan-panduan nih gimana sih yang betul, cara coachingnya dan sebagainya. Akhirnya ya pelan-pelan ya, perlahan-lahan mulai bisa mengcoaching dengan benar. Ya, waktu itu awal-awal masih bayarannya 3M ya. Makasih, makasih, makasih gitu ya. Nah, mulai ada rasa mampu gitu, mulailah berani untuk memberikan bayaran gitu ya. Waktu itu malah belum pede sebenarnya ya. Jadi saya menawarkan tuh coaching bersama Mbak Zaki. Belum belum berani dipanggil coach gitu ya. Kayaknya coach itu gaya banget gitu ya. Jadi coaching sama Mbak Zaki gitu, bukan coaching sama Coach Zaki. Belum pede gitu ya. Kayaknya masih terlalu tinggi buat saya dipanggil coach gitu ya. Akhirnya mulai nih pede ya untuk dibayar meskipun ya masih murah gitu. Nah, ketemulah nih sama Coach Arif nih biangnya ya. Ketemu Coach Arif di Jogja, waktu itu beliau sedang menjenguk putranya ya. Tanya ke saya, Coach Zaki berapa gitu ya. Saya bilang 300.000. Jawabnya Coach Arif 300.000. 1 juta lah minimal gitu ya. Kalau 300.000 gimana dapat 30 juta gitu ya. Mungkin maksud Coach Arif gimana mau buat traveling ya. Kalau murah bayarannya ya nggak nyampe-nyampe gitu. Ya akhirnya saat itu saya mikir ada yang mau beli saya aja udah bagus loh coach gitu ya. Tapi saya nggak sampein gitu ya. Lah ini 1 juta siapa yang mau beli saya gitu ya. Sementara UMR di kota Jogja aja itu cuma 2,5 juta sampai 2,8 juta. 1 juta siapa yang mau bayar gitu ya, pikiran saya waktu itu gitu. Dan belum sampai di situ kata Coach Arif, Coach Zaki maju dong sama suami gitu ya, bareng jadi maju bareng sama suami. Aduh coach ya, saya itu lagi baru latihan jalan gitu ya. Suami saya udah naik pesawat gitu. Ini jauh banget gitu. Tapi buat saya ini jadi pecutan gitu ya. Gimana nih caranya biar saya layak ya untuk dibayar lebih tinggi ya. Gimana agar suami saya percaya bahwa saya mampu sehingga bisa diajak di dalam proyek-proyeknya gitu ya. Karena suami saya cukup perfeksionis ya. Jadi nggak sembarangan meskipun istri sendiri terus diajak bareng itu enggak gitu ya. Kalau kerjaan ya profesional gitu. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir keras nih gimana ya caranya gitu. Bikin konsep-konsep pelatihan gitu ya sampai ngebul nih otak gitu ya. Promosi bikin apa tuh namanya eh, video-video edukasi di sosial media gitu ya. Malu nggak malu bikin pokoknya. Wagu nggak wagu upload ya. Asal pasang muka tembok aja gitu ya. Yang penting gimana nih biar saya banyak mengcoaching sehingga jam terbang saya lebih banyak sehingga mungkin saya bisa menaikkan tarif saya gitu. Nah, dari situlah saya juga punya target-target pribadi nih. Saya kalau mau dibayar mahal ya harus bisa membuktikan dulu nih ke diri saya sendiri bahwa ilmu coaching ini bekerja gitu untuk saya. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya targetkan gitu termasuk gimana nih di 2024 saya selesai buku gitu. Padahal biasanya saya nulis buku itu paling enggak 1 tahun gitu karena butuh pemikiran yang panjang, yang dalam gitu kan kalau nulis itu.
Nah, alhamdulillah saya bisa self coaching kepada diri saya sendiri, termasuk dalam 3 bulan bisa nyelesain 100 lebih sesi coaching gitu ya, dan buku saya pun jadi gitu ya. Ini 1,5 bulan saya bisa menyelesaikan buku ini. Ya, aku bahagia karena ini lahir juga dari insight-insight yang saya dapatkan di 3.0 coaching. Ya, sudah saya serahkan juga ke Coach Arif ya, sebagai rasa terima kasih bahwa dengan 3.0 coaching ini saya insya Allah ya terlahir kembali gitu. Nah, alhamdulillah juga mungkin karena melihat kesungguhan saya gitu, suami saya mulai melihat ya kompetensi saya, akhirnya mulai diajak ya ke dalam proyeknya. Biasanya saya hanya bertepuk tangan ya atas panggung suami saya. Nah, mulailah saya berani untuk tampil bareng gitu. Wah, ini buat saya itu amazing ya, karena selama 14 tahun saya menikah, baru kali ini ya saya berani untuk tampil bersama dengan suami saya. Ini tantangannya terlaksana, Coach Arif ya. Oke, kemudian ini bukan saya bermaksud pamer ya, ini sebagai bukti saja bahwa ketika kita memang sungguh-sungguh gitu ya, mengikuti 3.0 coaching itu dan ketemu inner drive kita, itu bukan hanya berdampak pada pertumbuhan kesadaran gitu, tetapi juga memberikan dampak pada pertumbuhan finansial atau ada materi yang kita dapatkan. Ini saya buat November 2024 ya, tabungan khusus perjalanan saya menjadi seorang coach gitu ya. Mulai dari nggak dibayar ya, sampai mulai dibayar dari 300.000, coba saya naikkan lagi 500.000. Ada yang beli nggak sih gitu ya? Alhamdulillah ada ya. Naikin lagi 800.000. Ada yang beli nggak? Alhamdulillah ada juga. Kemudian 1 juta, 1,5 juta ya, sampai paling tinggi pernah dibayar 5 juta. Itu paling tinggi saya sampai dalam waktu 1 tahun beberapa bulan ini ya. Dan alhamdulillah di September 2025 ya sudah bisa mengumpulkan 100 juta dari coaching. Mungkin ini bukan angka yang besar buat teman-teman semuanya, karena mungkin teman-teman sudah bisa mencapai hal yang lebih besar dari yang bisa saya capai. Tetapi ini hanya sebagai data saja bahwa ketika kita menggunakan inner drive kita sungguh-sungguh, itu bisa memberikan dampak materi yang signifikan gitu. Dan alhamdulillah ya sekarang udah lebih gitu ya. Tinggal kasih saya kasih lilin gitu ya. Nanti teman-teman minta tolong ya dijagain. Saya mau keliling kota. Siapa tahu nanti jadi 1 miliar ya. Ngepet gitu. Oke, kemudian ini yang saya sebenarnya tidak duga gitu ya. Inginnya kalau mau traveling itu paling nggak 1 negara itu tambah setiap tahun tambah 1 negara gitu ya. Tetapi di 2025 kemarin, alhamdulillah dimudahkan untuk menjelajah ke 16 negara. Dan ini paling berkesan, semuanya berkesan ya, tapi yang paling berkesan itu saat menziarahi Palestina ya. Karena sebelumnya kayaknya mustahil gitu, karena kan lagi perang ya. Tetapi Allah mudahkan ya, meskipun masuk border ada udah jantungnya deg-degan ya, karena semua dikawal sama militer Israel ya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar dan pulang dengan selamat juga. Ya, jadi ini 16 negara yang saya bisa kunjungi di tahun 2025. Ini foto saya di Bulgaria, negara ke-30 yang bisa saya kunjungi. Nah, itu mungkin sebagai saya untuk memberikan bukti kepada diri saya sendiri bahwa coaching itu bekerja dengan baik gitu ya. Sebelum saya mengcoaching orang. Karena bagaimana bisa mengcoaching orang ya, ketika kita sendiri tidak yakin bahwa coaching ini bagus untuk kita dan coaching ini bekerja dengan baik untuk kita gitu. Jadi ketika saya menemukan inner drive saya dan ketika saya bisa membuktikan bahwa itu ada real gitu, ada buktinya, ketika saya mengcoaching itu nggak sekedar coaching aja, tetapi ada ruhnya di situ gitu ya. Jadi kalau kata Coach Arif, kita ketika kita menyalakan api di dalam diri kita bisa menyalakan api ke hati orang-orang yang kita coaching gitu. Nah, contohnya ini banyak, ini fotonya sudah saya minta izin ya ke para coach saya. Contohnya ada Bu Nyai nih di Jawa Timur. Beliau sudah lama memiliki santri-santri yang banyak, santri putri ya, mungkin ada ribuan gitu. Tetapi selama di usianya yang hampir 60 tahun, berarti kan udah puluhan tahun ya, beliau jadi Bu Nyai, itu belum pernah sekalipun
ngomong di depan para santrinya, baik kultum, tauziah, pidato, ataupun mengimami sholat santri-santri putrinya gitu, belum pernah. Karena apa? Karena beliau merasa tidak pede, karena cedal gitu ya. Karena cedal itu nggak bisa R ya, nggak bisa ngomong R gitu. Itu tuh bikin dia tuh takut. Jadi yang ngurusin santrinya selama ini ya pengurus-pengurus pondoknya gitu. Nah setelah sesi coaching, dia bilang, saya mau coba sekali untuk kultum setelah subuh gitu. 5 menit aja gitu katanya. Ternyata itu benar-benar dilakukan dan ngasih kabar ke saya, ternyata sudah bisa ngimami sholat 5 waktu gitu ya, udah bisa berikan kajian ke santri-santrinya, bahkan sekarang sudah menerima ini ya panggilan kajian-kajian gitu ke banyak tempat gitu. Itu buat saya itu luar biasa ya ketika kita bisa menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membantu orang lain, itu di situ justru kebahagiaan kita yang tertinggi. Itu sebagai seorang coach ya, dan banyak cerita lain. Ada yang udah mau bunuh diri, rasanya hidup tuh berat banget katanya ya. Nafas saja tuh berat gitu. Motivasi hidupnya di level 1 kayaknya mati itu kayaknya lebih baik deh, hidup itu terlalu berat gitu. Nah, setelah di coaching, alhamdulillah udah sampai di level 7 semangat hidupnya, dan sampai sekarang masih hidup gitu ya, alhamdulillah. Nah ini eh, bagaimana inner drive itu bekerja sebagai coach saya gitu ya. Kemudian sebagai leader ya, saya punya komunitas namanya Permata Hati, itu saya dirikan di 2021. Membernya udah hampir 500-an ya dari seluruh Indonesia, ada yang tinggal di luar negeri juga. Sebelum kenal coaching itu cukup berat ya untuk mengatasi ya, untuk apa membina member-member ini gitu ya, membina tim gitu tuh. Harus dimotivasi terus biar bergerak. Tetapi setelah tahu ilmu coaching gitu ya, jadi oh ternyata kayak gini ya caranya untuk jadi leader gitu ya. Didengarkan mereka maunya apa, kayak gitu ya, ditanya dan lain sebagainya. Ternyata dengan cara coaching ya, ketika saya menjadi seorang leader itu lebih ringan. Tanpa saya harus keluar energi banyak untuk memotivasi mereka, ya, tim saya udah bergerak sendiri dengan kreativitasnya mereka gitu ya. Jadi saya lebih ringan gitu. Itu untuk saya sebagai seorang leader. Ya, ini komunitas yang saya apa bikin untuk pemberdayaan diri perempuan. Ya, karena orang yang ekonominya menengah ke atas sama yang menengah ke bawah itu banyakan mana? Banyakan yang menengah ke bawah kan. Nah, banyak sekali ya para perempuan-perempuan yang mereka butuh rangkulan kita ya, mereka butuh ilmu-ilmu yang baik gitu ya, tetapi tidak kuasa untuk mencapainya karena kerbatasan finansial dan lain sebagainya. Nah, komunitas ini saya buat untuk sosial, untuk di situ gitu ya, untuk membantu para perempuan untuk kembali pulih ya, kembali bertumbuh gitu. Nah, ini eh, bagaimana inner drive berpengaruh atau berdampak pada saya sebagai seorang leader. Nah, kemudian gimana nih caranya agar ketemu inner drive? Tadi Coach Arif sudah sampaikan ya, cerita dari Pak Ari gitu. Nah, kalau yang belum ikut coaching 3.0 berarti ya ikut aja ya. Nanti di situ Anda akan tergugah gitu ya. Tapi sebagai satu hal yang mungkin bisa diambil ya dari perjalanan saya, yang pertama ya miliki tujuan gitu ya. Dan kita tahu bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang pasti ya. Yang pasti hanya satu, yaitu kematian. Jadi kita bawa ya tujuan kita dari yang paling akhir, kata Stephen Covey kan start from the end gitu ya. Kita berawal dari yang akhir. Kita mau kembali itu membawa bekal apa? Ketika kita punya tujuan yang kita jauh gitu ya, kita mau kembali dengan membawa bekal apa? Itu yang membuat kita jadi bergerak. Bukan besok, tetapi sekarang, saat ini juga kita bergerak gitu. Itu yang membuat bagaimana inner drive kita akan bukan hanya apa tahu-tahu aja gitu ya, tetapi juga gimana itu mendorong kita untuk bergerak menuju tujuan kita. Kemudian yang kedua itu temukan grand why ya, dan teman-teman udah paham semuanya ya ini. Ini grand why yang paling kuat berasal dari mana? Dari duka ya.
duka inilah yang akan membuat kita ketika kita mampu menyelaminya, mampu memberikan makna yang dalam atas duka yang mungkin kita rasakan, disitulah grand why kita yang terkuat itu tumbuh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau ada di titik nadir terendah beliau ya, mendapatkan ujian yang bertubi-tubi sampai di akhir yang paling berat itu ditinggalkan istri tercintanya, paman yang selalu melindungi dia, itu kesedihan yang mendalam ya. Saat itulah Nabi justru diangkat ke Sidratul Muntaha. Jadi ketika kita berada di titik duka kita yang paling dalam, di titik nadir kita ya, itu insya Allah Allah tuh angkat kita ke derajat yang lebih tinggi, ke spiritualitas kita yang lebih tinggi. Demikian juga Pak Ari ya, Pak Ari juga justru di titik nadirnya dia menemukan ISQ. Demikian pun kita ketika kita memiliki duka ya yang dalam, dan masing-masing saya yakin punya itu ya. Ini sangat personal gitu ya, hanya antara kita dan Allah saja di sebuah kesunyian hati yang paling sunyi gitu ya. Disitulah kekuatan kita tumbuh ketika kita sudah mampu memaknai duka kita itu sebagai sebuah proses ya untuk kita menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup. Nah, makanya saya buat ini tandanya hati yang berdarah-darah ya. Tetapi ketika kita mampu memaknai duka ini dengan makna yang positif ya, itulah yang membuat kita memiliki grand why yang unstoppable, yang tidak terhentikan. Begitu ya. Karena perjalanan hidup kita memang adalah perjalanan untuk menemukan makna. Ya, jadi apa nih dukanya teman-teman? Ya, manfaatkan itu ya. Jangan kita rugi dua kali ya. Kita sudah menderita, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya kan sayang ya. Boleh kita menderita, jadikan itu sebagai bensin atau bahan bakar terkuat kita yang akan mendorong kita untuk menjadikan diri kita memiliki peran yang bermakna di dunia ini. Nah, yang ketiga itu hidayah. Ya, bagi saya apa yang bisa saya lakukan itu bukan karena kekuatan saya gitu ya, tetapi murni karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apa sih nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan? Apakah keluarga? Apakah harta ya? Apakah jabatan? Bukan ya, tetapi hidayah atau petunjuk. Ya, karena ketika kita mendapatkan petunjuk berarti kita telah diberikan hikmah. Dan orang-orang yang diberikan hikmah adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang terbesar. Nah, mungkin mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah ini ya, sehingga kita tahu nih ya, tujuan hidup kita apa, makna hidup kita apa, sehingga kita akan menjalani hidup ini itu tuh penuh dengan meaning gitu ya. Maka saya senang sekali dengan ini doa dari salah seorang spiritualis ya. Ya Allah, karuniailah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Nah, ini mungkin 3 hal ini yang tips dari saya untuk kita menemukan grand why kita gitu ya. Dan mungkin itu saja dari saya, Coach Ranji. Terakhir, bukan besar kecilnya peran ya yang menentukan tinggi rendahnya nilai diri kita, tetapi keikhlasan kita ya atas proses hidup yang kita jalani, kemudian kesungguhan atas peran yang kita pilih, itulah yang akan menentukan nilai diri kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Itu saja, terima kasih Coach Ranji. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar Keren, biasa. keren. Terima kasih Coach Zaki ya. Ini suasana menjadi lebih deep ini tiba-tiba ya. Saya dapat simpulkan tadi beberapa hal yang Coach Zakia cerita impact dari coaching itu sangat dahsyat mengubah pribadinya. Sehingga itu juga mendorong Coach Zakia tadi untuk mengubah banyak orang. Termasuk juga punya goal di dalam dirinya untuk bisa jalan-jalan. Tadi 16 negara ya Coach? Bener Iya, nggak? tahun kemarin ya, tahun Tahun 2025. 2025 16 negara. Ini mau nambah berapa lagi tahun ini Coach? Iya ya, Luar alhamdulillah biasa. total udah 30-an ya, 30 Total 30 negara. 30-an. Ya Masya doain ya, Allah. mudah-mudahan terus Amin. bisa menjelajah
karena masih banyak yang belum dikunjungi. Wow, luar biasa. Nah, tadi Coach Zaki sudah sharing juga cerita ya pengalaman beliau untuk menemukan inner drive tadi. Beliau cerita tentang ya memiliki tujuan, kemudian menemukan grand why-nya. Ternyata dari luka dulu memulainya. Kemudian diakhiri dengan hidayah ya. Karena sekuat apapun kita untuk memperbaiki grand why tadi atau goal tadi, kalau belum ada hidayahnya itu sulit juga. Baik para coach, sekarang kita boleh berdiskusi, boleh ditanyakan ke Coach Zaki atau ke Coach Arif tentang pemaparan tadi, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan para coach. Kalau ada yang mau didiskusikan, memaknai duka, jangan menderita. Double salute. Oke, Coach Yuni, boleh silakan Coach Yuni. Terima kasih Coach Ranji. Terima kasih Coach Zaki untuk ceritanya so inspiring ya, membuat kita insya Allah semakin bersemangat nih untuk terus melakukan praktek coaching. Saya mau tanya nih ke Coach Arif. Coach Arif, boleh dong kasih pendapatnya tentang Coach Zaki. Nah, ini gimana nih nyambungin connecting antara technicalnya di kelas dan ternyata jadinya kayak Coach Zaki, Coach Arif. Boleh ya Coach Arif ya, thank you. Keren. Makasih. Suaranya tidak terdengar, Coach. Ya, boleh langsung dijawab mungkin Coach Arif? Kayaknya masih di mute deh. Enggak, Coach Arif udah open mic tapi belum ada suaranya. Para coach juga boleh ketik di room chat jika memang belum memungkinkan untuk open mic ya. Oke, cek. Halo. Oke, Halo. sekarang Ada sudah oke suaranya? Coach. Sip, Oke. sekarang udah. Makasih. Ini kan, jadi kan kalau di kelas itu kan diajarin caranya. Gitu ya. Ada grand why, ada uh, challenge limiting belief dan sebagainya gitu. Aplikasinya kan pada akhirnya uh, apa aplikasinya pasti nggak akan keluar kan dari coba ya kita ini walaupun saya dan Coach Zaki itu mau telepon tapi nggak bisa waktunya nggak ketemu, betul ya Coach Zaki ya, dari Iya, iya. 2 minggu Saya, yang lalu saya kalau mau nggak salah telepon ya. nggak enak, takutnya mengganggu ya. Ini kan pas kebetulan jadwalnya ini gitu loh apa pack gitu kan. Oke, sekarang coba kalau saya mau kita kembalikan kepada jadi tadi kan ini walaupun tidak nggak janjian, ternyata ceritanya itu sangat ya, bentar ya. Relate ya Coach Terus ya kalau dengan pembukaan Coach Arif tadi ya. oke, cek masing-masing. Nah, karena Coach Yuni nanya, ya kan cara coaching akhirnya nanya ditanya lagi. Kan. Ini dulu. Oke, kelihatan nggak? Oke, sudah Coach kelihatan. Kelihatan Coach. Udah ya. Oke, good. Sekarang coba siapa yang bisa merilitkan apa grand why-nya, kemudian 5G ini dengan gratis tadi. Ayo. Ayo. Apa ya mungkin nggak kelihatan semua, tapi ada nggak akan keluar dari ini tuh. Ayo, siapa yang jawabnya benar nanti dapat hadiah dari Randy, Coach Randy sama pengurus Inspire. Ayo relate kan. Dapat coklat. Siapa yang bisa dari ceritanya Coach Zaki tadi? Ini walaupun nggak ngontek, tapi kalau yang ingin disampaikan itu adalah semangat berbagi, pasti nyambung aja di kali ini. Ayo, ayo. Grand Siapa why-nya yang bisa ada, growth mengkaitkan mindset-nya grand ada why-nya apa? Coach. Grand why-nya, grand why-nya apa? Grand why-nya dari Coach Zaki itu ingin bermanfaat ya, ingin berbagi. Oke, oke.
Growth Good. mindset-nya Apalagi ada, growth apa growth mindset, mindset-nya? tidak menyerah dengan keadaan, di-challenge sama suaminya, dan akhirnya diterima. Gitu ya. Oke, itu jangan mentornya Coach Yuni nih, jadi tahu cerita di belakang gitu. Enggak, Coach, baru tadi. Beneran. Oh, tadi, oke. Baru tadi. Oke. Silakan. Oke, berikutnya. Ayo, apa Kalau lagi? Brian Kozaki itu dia konsisten melakukan apa yang menjadi goalnya sehingga tercapai. Oke, grandnya itu tadi itu satu di coaching, satu konsisten, satu gitu kan? Oke, good. Ya, Apa lagi? give-nya JV tadi talent DNA, tapi kan nggak bisa. Pasti cara beliau kerja pasti nyambung sama talent DNA-nya. Betul nggak Coach Jaki? Iya. Artikulatif yang pasti, Coach. Artikulatif tuh kelihatan. Artikulatif Coach Oke, Yuni tuh artikulatif. Ada artikulatifnya oke. ada juga, cuma rada-rada bawah gitu. Pasti nengok-nengok ke talent kan? Iya. Iya. Oke. Apalagi grade hook-nya apa grade hook-nya? Jadi ada sebuah kisah. Grade hook-nya apa grade hook-nya? Yang mana ya, Coach? Grade hook-nya yang cerita Oh, Rasulullah atau ada yang tadi. Grade hook. Grade hook itu apa sih yang grade mana hook ya? itu? Ada yang bisa bantu jelaskan? Ini yang udah pernah ikut 5G nih. Kalau Grade Hope, izin coach, mungkin sebab coach Arif tadi udah katakan dia boleh capai untuk dapat 1 juta untuk penghasilan, jadi bagi saya itu ya coach. Dan untuk yes, itu grade membuat hook-nya. para wanita lain untuk turut berbahagia, itu ya grade hope-nya. Grade hook-nya itu adalah target jangka pendek yang ditetapkan, gitu kan? Jadi kan Coach Zaki nggak bisa, udahlah Bismillah, pokoknya bermanfaat kan nggak kayak gitu. Grade hook-nya itu apa? Grade hook-nya itu ya udah, udah 15 negara nih, udah 37 nih. Kan itu 2016 kan grade hook-nya udah disetting lagi kan Coach Zaki ya. Mana lagi gitu kan? Itu kan grade hook gitu. Jadi grade Jadi hook itu step by adalah step gitu ya, Coach? iya, grade hook itu adalah apa yang kelihatan. Oke, betul, mati masuk surga. Tapi kan bukan besok langsung masuk surga. Gitu. Grade hook-nya apa? Grade hook-nya saya punya 100 juta. Itu kan grade hook. Gitu loh. Betul kan? Grade hook-nya apa? Saya bisa jalan-jalan sama suami keliling ini. Itu kan grade hook. Gitu loh. Goals itu kan grade hook. Gitu. Nah, benar kan? Dan kemudian kalau tadi Coach Zakia bilang apa tadi merangkul duka ya, betul ya? Iya, yang hatinya berdarah tuh potensi duka. Iya potensi duka. Jadi kan gini, Pak Hari Memaknai itu selalu duka yang bilang. baru. Jadi Pak Hari itu selalu bilang bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa gitu, Allah itu maha berkehendak. Jadi Allah itu pasti akan memaksa hambanya untuk menemukan grand why. Allah itu pasti akan memaksa hambanya untuk menemukan cahaya. Betul nggak, Kerjaki ya? Iya. Betul kan? Pilihannya dua, cara susah, cara mudah. Gitu. Ya kan? Ya, great hope-nya bisa diakui kemampuannya oleh suami. Itu kan great hope. Gitu. Ya kan? Tujuannya. Kalau di dalam coaching itu goals-nya apa sih? Itu great hope. Kalau grand why kan adalah why-nya. Kalau great hope itu adalah agendanya, tujuan yang ingin dicapai itu great hope. Coach Jaki kan saya ingat banget ketika di kelas saya coaching kan pengen keliling negara gitu kan, kalau bener ya. Iya, karena itu memang niat awal ya. Tetapi Iya, ternyata itu kan setelah di great hope. 3.0 itu kok materialistis banget gitu ya. Tetapi Iya. ketika lebih dalam pakai Grand Why, Oh, ternyata oh, kata Coach Arif dapat. benar gitu ya. Semuanya kecapai gitu. Termasuk Iya. materialnya juga Jadi dapat. jadi di training ISQ itu memanjangkan niat gitu. Oke, pengennya keliling negara. Tapi
selama ini cuma berhenti di situ. Di people in coaching dipanjangkan niatnya bahwa keliling negara, kenapa agar bisa bermanfaat, bukan keliling negaranya, tapi saya ingin ternyata saya itu ingin bermanfaat bagi setiap orang, ingin kemudian membantu suami sama-sama sinergi itu kan, yang kemudian akhirnya eh, apa namanya ya waktu itu apa ya Grand Wine-nya sempet nggak waktu itu Grand Wine-nya apa waktu keliling negara itu sama-sama sama suami kalau nggak salah ya betul ya. Kan saya explorer ya, memang suka Ah, mencari pengalaman baru gitu. Dan sebelumnya iya. udah pernah, jadi itu kayak ketagihan gitu loh, Coach. Iya, iya, dia kan ingin mengetahui itu kan Grand Wine. Jadi jadi di ESQ itu memanjangkan niat gitu, bukan merubah Great Hope, tapi memanjangkan niat. Oke, saya mau bisnis, tapi niatnya bukan cuma sampai di bisnis, tapi apa di balik niat gitu. Nah, untuk orang itu mengakui atau apa sampai ke tahap itu, tahap yang pertama adalah dia harus mengakui atau dia harus istilahnya itu adalah kalau istilahnya terjadi itu tadi apa merangkul duka apa tadi Ya, berdamai dengan duka, membuat duka itu berdamai dengan jadi duka. apa tuh namanya, grand why terbesar gitu. Duka ketika duka kemudian setelah itu duka itu sampai pada titik terbawah betul Ya, maka pada titik terbawah yang diingat siapa Allah. Allah itu kan ketika kemudian yang diingat Allah maka itu energi terbesar. Nah manusia itu pasti akan mengingat Allah baik itu cara mudah ataupun cara susah. Cara susahnya adalah ya melalui tsunami, melalui sakit, nauzubillah lah ya. Tapi itu cara susah, melalui duka itu cara susah. Cara mudahnya apa? Ikut training ISQ, di coaching 2.0 itu kan cara mudah, ya kan? Itu cara mudah, gitu. Nah, maka coba kalau nggak percaya, siapa yang pernah kena COVID? Kemudian COVID-nya itu betul-betul yang COVID yang sudah sudah antara hidup dan mati itu 50-50 siapa? Ada? Coach Ani. Indah nggak rasanya Coach Ani ketika COVID itu? Indah nggak? Ya Coach Ani ya. Ketika kemudian ngobrol sama Allahnya gimana? 2 kali coach saya kena yang berat, yang COVID pertama sama COVID ketiga. Kemudian ketika ngobrol sama Allahnya gimana? Doanya gimana? Jadi lebih ini nggak? Lebih dekat. Nggak Nangisnya dipikirin yang gimana? lain soalnya. Nggak dibikin Iya yang kan? lain. Pada akhirnya inget nggak suami, coaching, inspire? Inget nggak? Nggak inget. Yang diinget siapa? Karena Allah. merasa mau mati Allah coach. Iya. Ya, tapi itu saat terindah kan? Betul kan? Saya juga pernah kena COVID dan ya, tidak se, se ini Coach Ani ya, tapi itu adalah masa yang terindah gitu loh. Tapi ya nggak mau juga balik ke situ gitu ya. Tapi itu adalah masa yang terindah. Itu yang disebut dengan tadi itu berdamai dengan duka itu adalah bukan dukanya, tapi ketemu Allahnya, betul nggak terjadi? Iya, Itu. Nah, itu YouTube-nya ya. Jadi Coach Zaki bisa keluar nggak dari 5G ini tadi? Bisa keluar nggak keluar yang gimana dilakukan maksudnya? tadi? Iya, Nggak. iya, Artinya ada di sini, iya, ada di sini semua nggak? iya betul, Ada kan? ada, Yang diceritain tadi semuanya ada di sini nggak? ada. Ada. Ada nggak yang diceritain tadi yang nggak ada di sini? Nggak ada kan? Iya, Jadi kalau Pak Ari itu bilang Anda boleh cari semua buku tentang leadership, Anda boleh cari semua teori, pasti akan kembali ke sini kok.
bicara tentang atomic habit di sini, bicara tentang growth mindset di sini, bicara tentang talent di sini, bicara tentang smart goals di sini, bicara tentang start with why di sini, semua. Gitu. Itu Coach Yuni, ya. Jadi kaitannya tadi cerita Coach Zaki dengan itu ini aplikasinya. Nah, ESG 3.0 coaching itu menggali ini, menjelaskan ini, men-challenge untuk berpikir. Ketika kemudian kita bertanya dalam 3.0 coaching, oke, jadi yang diinginkan apa? Itu sebetulnya apa? Membawa orang untuk ini kan? Kemudian ketika kita bertanya, oke, satu hal kecil yang bisa dilakukan berbeda, itu kita bertanya apa? Ini kan? Ketika kita bertanya, talent mana yang bisa digunakan, kita bertanya, ketika kita bertanya goals apa yang ingin disampaikan, kita bertanya apa? Jadi kan ini sebetulnya dalam 3.0 coaching gitu. Gitu, Coach Uni. Iya, Coach, terima kasih. Oke, thank you Coach Yuni. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga dari room chat. Ini untuk Coach Zaki ya. Dari Coach Ratna Malia. Tipsnya dong Coach, mulai dari mana untuk mengumpulkan komunitas, lalu bagaimana memasarkan coaching agar orang tertarik. Boleh spill rahasianya ya. Silakan Coach. Ya, ini kalau komunitas di luar tema ini nggak apa-apa ya, Coach Raji ya. Boleh. Iya, Boleh, ya. itu dulu karena bener ya, saya ada apa gift ya, giftnya itu ini apa Coach Yuni signifikan ya. Signifikan, ya itu dia. Itu drive pertama saya itu signifikan. Jadi mungkin dulu saya belum tahu ya, belum tahu talent DNA ya waktu 2021 saya mendirikan komunitas Permata Hati itu. Tetapi ada dorongan itu gitu, dorongan untuk gimana sih saya bisa bermanfaat kayak gitu ya. Jadi ya kasih pengumuman aja. Pengumuman ya di sosial media mau bikin ini ya nanti di sini kita mau belajar temanya ini. Siapa yang mau ikut silahkan. Gitu doang ya. Itu aja. Itu cara memulainya. Gitu. Kemudian yang kedua cara menawarkan ini ya coaching ya. Sama. Karena saya tidak punya banyak kenalan di offline ya. Eh, saya hanya lebih banyak menggunakan online pastinya. Jadi ya semuanya lebih mungkin 90% semuanya dari online semuanya. Bahkan saya coachingnya juga online juga gitu. Bikin program-program gitu lalu ditawarkan gitu. Ya, sesimpel itu sebenarnya hanya memang butuh konsisten ya. Ya kayak bikin video kita untuk personal branding kita kayak gitu-gitu ya. Jadi mereka tuh tahu kita tuh bisa apa gitu. Dari situ Mbak Ratna. Gitu Coach Ranji. Oke, thank you Coach Zaki. Nah, para coach, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup karena waktunya sudah pukul 9 ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Coach Arif sudah meluangkan waktunya, Coach Zaki juga, dan kepada para coach sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Ada presensi, ada Coach Hari, silakan. Sembari Coach Hari, ada link presensi di room chat. Bapak Ibu, para coach boleh sambil diisi ya. Silakan Coach Arif, Coach Ari. Coach Ari tadi resen. Yang presensi aja Oh, mau reminder. Makasih. siap. Thank you Coach Ari. Para coach ada form presensi di room chat. Boleh berkenan untuk diisi kehadiran webinar kita pada malam hari ini. Sekian untuk webinar kita dan sampai jumpa di webinar Inspire selanjutnya. Mohon juga nanti bantuan para coach untuk di-share informasi webinar karena kita buka untuk publik juga ya, berkenan untuk di-share kepada rekan-rekannya agar bisa kenal juga di Inspire bahwa kita ada program rutin yang mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan mereka. Sekian, ada tambahan Coach Ani? Cukup? Coach Arif ya, silakan. Coach Arif Coach Ari belum closing dulu statement. Oh iya. Coach Arif belum open mic. Apa? Coach Arif belum ada suara, Coach Arif. Coach Arif belum ada suara.
Masih di mute. Arif tuh nggak Eh, ada suaranya. Hmm. Terus Arif sudah? tanya Oke. dong. Udah ada coach. Oh, siap. Hilang lagi coach suaranya. Coach Arif. Iya, hilang lagi suaranya. Coach Arif nggak ada suara. Sekarang ada suaranya. Nah, sekarang sudah ada coach. Udah Oke. sekarang sudah coach. Eh, mau ini saja. Yang pertama adalah kita jaga sama-sama ilmu 165, ilmu coachingnya 165. Mohon juga untuk bantuannya. Insya Allah Februari nanti akan ada 3.0 coaching certification. 3.0 coaching certification itu di tanggal 20, 21, 22. Saya, oke, 3.0 coaching certification tanggal 20, 21, 22, 27, 28, dan 1 Maret 2026. Mohon bantuannya untuk ngajak yang lainnya. Silakan kalau ada yang belum ikut atau kemudian ingin mendaftarkan orang lain timnya, mohon diluar-luarkan. Boleh ya? Dan yang kedua, awal Februari saya akan mulai mentoring ICF. Silakan bagi yang mau ikut untuk dapat sertifikasi ICF, silakan menghubungi Mbak Rika. Ya, silakan menghubungi Mbak Rika. Silakan menghubungi Mbak Rika, dan sejauh ini sudah ada kurang lebih 5 orang yang akan mengikuti. Jadi memang ini terbatas karena nanti eh, kita akan cek betul-betul transkripnya, kemudian setelah itu cara coachingnya, dan itu akan dapat feedback oleh saya. Jadi betul-betul kita akan pastikan bahwa cara coachingnya sesuai. Nah, itu programnya 2 bulan. Kita akan buat rutin setiap 1 sampai 2 minggu. Dan kemudian kita buat online. Rencananya kelasnya nanti akan malam, after office hour. Jadi tidak mengganggu waktu Bapak dan Ibu produktif. Sekali lagi bagi yang mau ikut, silahkan untuk menghubungi Mbak Rika. Ya, itu aja. Coach Ranji, terima Oke, kasih untuk semuanya. Satu hal yang pasti bahwa pada akhirnya orang yang tetap bisa kuat, orang yang tetap bisa struggle, atau orang yang resilience, atau orang yang kokoh, yang teguh, itu adalah orang yang berpegang teguh pada kreatif. Pada akhirnya mau tidak mau, setiap orang akan dipaksa kembali menjadi apa tujuannya, menciptakan di kamu jadi kali. Gitu. Silakan Coach Zaki kalau ada yang ingin disampaikan. Coach Zaki ada closingnya? Closing statement? Oke, mungkin dari saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, apapun yang kita jalani saat ini, jadikan itu sebagai bentuk dari peran kita yang kita jalani dengan sungguh-sungguh gitu ya, karena dari kesungguhan itulah kita nanti akan diberi petunjuk tuh, kita harus ke sini, kita harus ke sini gitu ya. Itu yang akan membawa kita memiliki peran yang seperti apa sih sesungguhnya misi hidup kita gitu. Tetapi kalau sekedar kita hanya menjalani peran rutinitas aja, itu nanti petunjuknya nggak dapet-dapet gitu. Tetapi meskipun mungkin ya kita bekerja seperti rutinitas biasa, tetapi kalau kita sungguh-sungguh peran kita jalani gitu ya, sebagaimana saya juga dulu menjalani itu gitu ya, meskipun hanya sebagai istri, saya sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh jadi istri gitu. Tetapi dari kesungguhan itulah, jadi kayak Allah tuh ngasih petunjuk, belajar ini, belajar itu, belajar ini gitu ya, akhirnya sampailah di titik sekarang yang dari dulu ya seorang anak yatim piatu gitu ya, upik abu gitu ya. Eh,
mudah-mudahan bisa bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu meskipun ya masih terus belajar gitu. Jadi mungkin itu dari saya. Ayo bersungguh-sungguh apapun peran kita. Gitu, Coach Ranji. Thank you, Coach Zaki. Jadi terus berproses menjadi versi terbaik kita dengan talentnya kita. Ya kalau belum ambil talent Dena, boleh ikut pelatihan talent Dena. Dengan saya yang promosi ya. Baik, para coach semuanya, kita sudah di penghujung kegiatan. Jangan lupa kami mengingatkan kembali di room chat ada link presensi. Mohon berkenan untuk para coach mengisi link presensi juga. Jika ada saran untuk perbaikan kita, kegiatan kita ke depan, boleh disampaikan ya. Dan sekian Bapak dan Ibu, mohon bantuannya Foto juga bersama tadi. Coach Ranji. Oh iya, foto bersama. Udah lama nggak jadi host nih kayaknya. Oke, para coach kita foto bersama dulu. Boleh open kameranya? Ya, boleh berkenan. Yang bisa on kamera kita foto bersama dulu. Saya ambil ada 2 slide ini. 165. Oke, gaya inspire ya coach. Oke, satu lagi. Inspire. 165. Slide yang kedua, tahan dulu. 165. Oke, thank you para coach semuanya untuk waktu malam hari ini. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sempurnakan dengan Terima doa kasih kafaratul Coach majelis. Ari. Subhanakallahumma wa Terima bihamdika. kasih Coach Ari, Coach Ranji. Makasih Coach Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Ya. Terima kasih Thank Coach you. Arif, Coach Semuanya. Zaki, Terima Coach kasih. Ranji. Coach Terima Ina, kasih Coach Dian, teman-teman Coach untuk Em, pembelajaran bersamanya. Coach Ika, Sampai Coach jumpa 2 minggu Eyang. lagi ya. Ya, 2 minggu yang akan insyaallah. datang kita akan jumpa lagi, oke? Insyaallah. Assalamualaikum. Siap. Coach Yudi, Salam. Coach Yudi.